Saya teringat salah seorang sahabat saya telah meninggal. Itu terkenal orang kaya besar, Bapak Rahman Tamin. Dia di rumah sakit. Dia ketika itu baru saja membuka pabrik tekstil di Surabaya. Jadi bukan main lah dia terkenal. Jadi ketika dia sakit, saya pergi melihat dia. Sekarang saya mengerti, apalah arti kekayaan saya yang banyak itu. Yang penting sekarang ini bagi saya sehat. Ini perkataan dari seorang mukmin yang mengetahui berapa nikmat Allah. Tapi nikmat yang paling besar itu kesehatan, bukan kekayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, peminat kaset-kaset saya ini, laki-laki dan perempuan, baik yang sedang tinggal di rumah atau dalam mengembara dalam perjalanan yang jauh dengan mobilnya, diputar kaset, didengarkan Nabuya berceramah, seakan-akan kita berdekat, meskipun saya tidak ada dalam mobil ini, tapi suara saya ada. Yang akan saya bicarakan pada hari ini ialah tentang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan bersabda di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Sesungguhnya jika kamu syukuri yang nikmat yang diberikan Allah kepadamu, niscaya nikmat itu akan ditambah lagi oleh Tuhan. Sebaliknya jika kamu lupakan nikmat itu, tidak kamu pedulikan, maka azab atau siksa Tuhan sangatlah pedihnya. Inilah ayat tentang syukur yang disebutkan oleh Tuhan di dalam Al-Quran. Sebenarnya nikmat yang diberikan Allah kepada manusia itu tidaklah terhitung banyaknya. Tuhan pun mengatakan wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kamu hendak menghitung nikmat Allah, tak dapat kamu membilang berapa nikmat itu. Ada alat-alat modern sekarang yang dipakai orang, komputer yang dapat menghitung berjuta-juta, bahkan bermiliar dengan cepat. Tapi bagaimanapun cepatnya hitungan komputernya nanti sudah rusak dan nikmat Allah belum juga semua dapat dituliskan. Apa yang kita syukuri? Apabila kita mengenal nikmat Tuhan itu, kita menjadi kaya dalam batin. Kita tidak jadi murung dalam hidup. Sejak dari matahari yang terbit di waktu pagi, terbenam di waktu sore, di waktu senja, lalu berganti dengan malam, dan apabila malam sudah datang, bintang-bintang pun berkelap-kelip di langit. Itu pun sudah kita syukuri jika kita mengenal Dia. Di atas bumi sendiri pun kayu-kayu yang menghijau, buah-buahan yang renum masak, ikan di laut, deburan pasir ketika ombak mengempaskan dirinya ke pantai, pohon kelapa nyiur
yang melambai di tepi pantai, dan segala macam yang lain yang susah buat dituliskan, buat diucapkan pun, menjadi perbandingan, menjadi peringatan kepada kita bagaimana besarnya nikmat yang melingkungi manusia ini. Tuan-tuan yang terhormat, di dalam Al-Quran Tuhan pernah bersabda, wa khalaqna lakum ma fil ardi jami'a. Semua isi bumi ini kami sediakan buat kamu. Kami sediakan buat kamu. Sehingga apabila kita melihat ke laut, lihat ombak itu berdebur ke pantai, lalu kelihatan dari jauh perahu nelayan menyusur ombak dan gelombang mencari ikan. Untuk siapa ikan yang dicarinya itu? Untuk kita makan. Apabila kita lihat padi menguning di sawah, kita tanamkan padi itu. Untuk siapa buahnya? Untuk kita makan. Pisang yang tumbuh di pekarangan rumah kita untuk kita makan. Malahan kalau kita lihat binatang-binatang berkaki 4, kambing, sapi, kerbau. Hei kambing, hei sapi, hei kerbau, mengapa kamu gemuk? Mengapa kamu jadi besar? Kami disediakan buat kamu. Buat kamu. Payahlah menghitungnya. Sampai kepada buah-buahan yang ada, mangga, rambutan, durian, makanan-makanan yang lain-lain, lazat dimakan oleh manusia. Kalau sekiranya kita tanyai dan mereka dapat menjawab, tentu jawabnya akan sama semua, buat kamu. Inilah nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sakhkhara lakum ma fil ardi, dan segala isi bumi ini disediakan buat kamu. Di sini kita merasa dalam hati syukur. Allah pun memberi peringatan kepada kita, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razzaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. 4. Katanya, hai anak Adam, kami muliakan kamu di muka bumi ini. Kami angkat kamu di laut dan di darat. Di laut dengan kapal, di darat dengan kendaraan, malah sampai sekarang di udara diangkat manusia dan diberikan rezeki, padi menguning, buah-buahan yang manis-manisnya pun bermacam kemanisan. Dan diberikan lagi peringatan bahwa dari binatang yang lain, manusia lebih utama. Dijadikan Allah Ta'ala bermacam-macam binatang, bermacam-macam margastawa yang ada di muka bumi ini. Manusia juga yang lebih tinggi daripada semua itu. Dan sebagai patri daripada segala nikmat yang ada itu, diutus Tuhan pula, utusan-utusannya terdiri daripada bangsa manusia sendiri. Nabi-nabi dan rasul-rasul sejak dari zaman Nabi Adam, Nuh, Idris, Hud, Salih, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa, Musa, dan lain-lain, Harun, dan lain-lain, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Tanda cinta manusia itu sempurna kepada manusia. Cinta Allah kepada manusia itu sempurna. Dikirim manusia sendiri buat menyampaikan.
bagaimana manusia tadi supaya selamat dalam kehidupannya, dan diberi peringatan kepada manusia bahwa hidup itu bukan sekedar yang sekarang saja. Sesudah hidup yang sekarang ada lagi hidup yang lain, hidup yang akan datang yang lebih kekal daripada hidup yang sekarang. Hidup yang sekarang ini disebut al-hayatul faniyah, hidup yang fana, kelihatan sebentar, kemudian hilang, sesudah hilang tak kembali lagi. Tapi nanti disambut dengan al-hayatul baqiyah, hidup yang kekal. Disitulah kehidupan yang sejati. Kita kembali kepada yang tadi. Mengenal hidup yang seperti ini saja sudah patut disyukuri. Kalau kita tidak mengenal hakikat dari kehidupan itu, apalah ubah kita dengan binatang. Saudara-saudara pendengar yang terhormat, pernah saya juga berjalan-jalan dengan seorang teman orang kaya, naik mobil lalu di dekat sawah, orang-orang bekerja sawah. Ketika itu hari kira-kira pukul 12 tengah hari, saya melihat bagaimana sesudah membajak sawahnya, orang yang punya sawah tadi makan, dibawakan oleh istrinya dari kampung di dalam besek nasi yang akan dimakan oleh suaminya, dimakan oleh suaminya itu, sehingga kawan saya yang punya mobil tadi menjadi dalam hatinya itu seakan-akan iri. Saya yang tinggal di gedung besar, di rumah besar, mempunyai mobil beginian, tidak merasa enak makan seperti itu. Coba Tuhan, berapa nikmat Allah. Maka itu kita kembali kepada pangkal kaji tadi. Wa in syakartum la azidannakum. Apa nikmat yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala, syukurilah. Apabila itu engkau syukuri, badanmu sehat, hatimu senang, dadamu lapang, dalam hal itu insya Allah Tuhan memberikan lagi tambahan nikmat itu. Wala in kafartum, tetapi jikalau engkau lupakan nikmat itu, itu namanya sama dengan kafir. Melupakan nikmat itu sama kafir. Sebab kafir itu ada namanya kafir inat, kafir juhud, kafir nikmat. Kafir inat artinya keras kepala. Kafir juhud, ingkar, tak mau percaya. Kafir nikmat Tuhan telah datang, lupa nikmat itu juga termasuk kafir namanya. Kalau kita lupakan nikmat itu, maka kita sudah meracun diri sendiri. Makan tidak enak lagi. Mengapa? Ya habis. Rumah sewa saya sudah 40 pintu banyaknya, tapi yang di sana tidak dibayar orang. Di sana itu hampir terbakar rusak. Jadi berapa? Ada 2 rumah. Jadi yang 30 gimana? Lupa itu. Inilah beberapa contoh daripada orang yang memungkiri nikmat Allah. Saudara-saudara pendengar yang terhormat, padahal bukan pula dilarang mencita-cita yang baru itu, bukan dilarang, tapi berpikirlah dengan wajar yang akan datang disyukuri, yang telah ada ini lebih disyukuri lagi. Orang gelisah karena mengharapkan yang baru, dia lupa keadaan kekayaan yang ada pada dirinya sendiri. Cobalah, kita kaya, mobil ada, rumah besar, ini cukup, tapi badan sakit. Bagaimana? Saya teringat salah seorang sahabat saya telah meninggal. Itu terkenal orang kaya besar, Bapak Rahman Tamin. Dia di rumah sakit.
Dia ketika itu baru saja membuka pabrik tekstil di Surabaya. Jadi bukan main dia terkenal. Jadi ketika dia sakit, saya pergi melihat dia. Sekarang saya mengerti, apalah arti kekayaan saya yang banyak itu. Yang penting sekarang ini bagi saya sehat. Ini perkataan dari seorang mukmin yang mengetahui berapa nikmat Allah. Tapi nikmat yang paling besar itu kesehatan, bukan kekayaan. Dia berdoa kepada Tuhan, dia beribadat, dia minta, ya Allah sehatkanlah badanku atau tetapkanlah imanku. Ini saya pernah melihat, di sini kita melihat bahwa kesehatan badan adalah kekayaan yang tidak ada nilainya. Walaupun engkau tidak mempunyai banyak kekayaan, tapi badanmu sehat, kekayaan berjuta-juta itu. Engkau tidak banyak kekayaan, tetapi engkau makan enak. Saudara-saudara pendengar yang terhormat, misalnya saya pernah juga bertemu bukan seorang, berbedanya berkali-kali orang. Dia datang, Abuya, saya ini susah. Kenapa? Ya Buya mengatakan kalau kita suka bertahajud, suka beribadat dengan setia, nanti apa yang kita minta dapat dikabulkan oleh Tuhan. Saya sudah 4 tahun tahajud saja sebentar malam, tidak dikasih apa-apa. Ini orang tidak bersyukur. 4 tahun dia bertahajud terus menerus. Dengan apa-apa dia bertelanjang. Tidak pakai mukena. Berapa dibeli mukena itu? Lampunya terang, berapa ongkos lampunya? 4 tahun sakit, tidak. Makan enak juga saban hari, cuma permintaan belum dikabulkan. Nikmat yang ada dalam tangannya dia lupa karena mengharapkan nikmat akan datang. Inilah orang. Wa ila in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu lupa kepada nikmatku, azabmu yang akan kamu derita lebih sakit lagi. Misalnya tadi itu, saya sudah bertahajud sekian tahun, tapi permintaan saya tidak dikabulkan. Berfikirlah sedikit. Itu namanya perkataan kurang sopan kepada Tuhan. Seakan-akan kita yang menentukan, Tuhan, mari kasih saya. Seperti begitu kita kepada Tuhan. Padahal bukan karena mengharapkan diberi apa-apa itu yang menjadi pokok. Kita sebagai hamba Allah dihidupkan di dunia ini buat apa? Di dalam Quran dikatakan, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku jadikan jin dan manusia malaikat untuk beribadat kepadaku. Jadi artinya bukan 4 tahun, selama hidup hendaknya kita beribadat kepada Tuhan. Bukan mengharapkan apa-apa, karena yang ada ini sudah harapan kita. Yang ada disyukuri. Ini satu contoh, saya ingatkan apa maksudnya. Inna azabi lasyadid. Orang yang lupa kepada nikmat Allah, nikmatnya Allah dia lupakan, dia tidak bersyukur, siksaan datang. Siksaan apa? Gelisah hatinya selalu. Itu siksaan, itu gelisah. Sudah dapat mobil, apa merek mobil? Mereknya Holden. Ya, tapi baru dipakainya 2-3 hari. Ya, tapi sekarang ada lagi ini Holden. Mau pakai Mercedes Benz, pakai apa lagi? BMW, Volvo, macam-macam pikiran itu sudah siksaan buat dia. Saudara pendengar yang terhormat, kita sudah mati hancur di kandung tanah, tapi masih hidup.
Ada orang yang berumur sampai 100 tahun misalnya, atau lebih sedikit, tidak pula banyak lebihnya itu. Belum saya mendengar berita di dunia ada orang yang berumur 200 tahun, tidak. Paling banyak ya 120, 130 tahun, itu pun sudah lemah. Nah, dalam umur yang sekian pendeknya kita lalui di dunia, dia bisa kita panjangkan. Dengan apa? Dengan sebutan, dengan amal, dengan bekas tangan, dengan iman dan amal saleh, sesuai dengan apa yang disebut di dalam pantun Melayu, pulau pandan jauh di tengah, di balik pulau angsa dua, hancur badan di kandung tanah, budi yang baik terkenang jua. Ada juga satu syair daripada Syauqi Bai, penyair Arab Mesir yang terkenal. Ihfaz li nafsika qabla mautika zikraha, fadzikru lil insani umrun thani. Sebelum engkau mati, peliharalah sebutan dirimu yang akan dikenang orang daripada dirimu. Karena kenangan atas ketika hidup yang dulu itu adalah umur yang kedua kali bagi manusia. Banyak orang yang setelah dimasukkan ke dalam kubur, masuk, sudah ditimbun kubur tadi, orang pun pulang ke rumah. Sebutan orang tadi keluar dari kuburnya. Tiap hari dia keluar. Setahun, 2 tahun, 10 tahun, 100 tahun. Malah ada yang beribu tahun. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam umurnya cuma 64 tahun. Tapi beliau sampai sekarang sudah 1400 tahun. Masih seperti kemarin saja hidup beliau itu menjadi sebutan siang malam. Inilah maksudnya yang dikatakan orang yang sesudah mati dia hidup kembali lebih panjang umurnya. 64 tahun dibandingkan dengan 1400 tahun, dan selama azan masih kedengaran di puncak menara, entah ratusan ribu tahun lagi itu nama akan tetap hidup. Ini yang kita syukuri kepada Tuhan.